Tuhan, setiap pujian kita, setiap penyembahan kita, saya akan percaya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena tahun demi tahun saya melihat bagaimana kedewasaan rohani jemaat-jemaat Tuhan yang di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh. Tahun berganti tahun bukan semakin merosot tetapi semakin bertumbuh. Amin. Buktinya adalah dalam penyembahan kita, semua yang ada di sini tidak ada yang diam. Karena ada jemaat Tuhan yang malu untuk menyembah, mengeluarkan suaranya. Tetapi firman Tuhan katakan bagaimana kita harus menyuarakan setiap pujian kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat malam hari saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dan saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat ini tidak asing lagi dalam hidup kita dan setiap jemaat Tuhan yang ada. Perikopnya adalah hal berdoa. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Katakan amin. Doa di dalam bahasa Ibrani artinya adalah fetilah. Bukan begitu, bukan ya? Saya dulu. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Doa adalah cara kita untuk bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Doa adalah bagaimana cara kita menyampaikan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, setiap pujian kita kepada Tuhan. Amin. Betapa pentingnya berdoa. Maka dari itu saya memberikan tema pada malam hari ini adalah berdoa adalah kebutuhan kita. Haleluya. Berdoa sungguh-sungguh ini adalah kebutuhan kita. Tanpa ketika kita tidak berdoa, tidak rajin berdoa, tidak membiasakan kehidupan kita untuk berdoa, saudara, roh kita akan kering. Roh kita akan kering dan mati, tertidur, tidak bangun lagi. Dan akhirnya apa yang kita lakukan? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya itu berdoa. Amin. Dan di sini firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-5 sampai ayat ke-6 dikatakan bagaimana berdoa itu bukan untuk kita pamerkan dalam lingkungan kita. Tetapi di sini firman Tuhan katakan bagaimana kita masuk ke dalam kamar, ketika kita berdoa di rumah kita, bagaimana kita jangan tunjukkan kepada orang, bagaimana kita harus tunjukkan kalau kita itu adalah orang yang sangat rohani, adalah orang yang seolah-olah dekat dengan Tuhan, seolah-olah orang yang sangat rohani. Tetapi padahal ketika kita berdoa untuk menunjukkan kepada orang-orang, itu hanya untuk memamerkan kesombongan kita. Hati-hati dengan namanya sifat sombong. Amin. Karena sifat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu bersama Lucifer jatuh karena apa? Karena kesombongan. Herodes makan cacing karena apa? Karena kesombongan dia mengatakan dia adalah Tuhan. Siapa lagi? Nah, banyak lah ya. Nah, bagaimana berdoa itu adalah kebutuhan kita. Amin. Sangat penting untuk berdoa itu. Penting banget untuk dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita dalam Matius di pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-41. Dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
tetapi daging lemah. Kembali lagi, berdoa adalah kebutuhan kita. Dan berdoa itu untuk kita meminta perlindungan daripada Tuhan kita sendiri. Amin. Saya kira percaya setiap agama di muka dunia ini di situ mengajarkan untuk selalu berdoa. Mau dia agama Hindu, mau dia agama Buddha, mau dia agama Muslim, mau dia agama apapun, pasti dalam ajaran mereka untuk dikatakan harus berdoa. Tetapi berdoa kepada Tuhan mana dulu. Tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita mempunyai Tuhan yang benar. Amin. Amin. Tuhan yang hidup, Tuhan yang merelakan dirinya, nyawanya hanya untuk saya dan saudara. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tingkatkan bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kembali lagi dengan cara berdoa. Firman Tuhan katakan kita harus tetap berdoa. Jangan pernah putus berdoa. Dimanapun, di kapanpun. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus menaikkan setiap apapun yang kita minta kepada Tuhan. Pujian kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus itu sudah baik dalam hidup kita. Mungkin kalau misalnya mau menghitung kebaikan orang kita bisa hitung, tetapi kebaikan Tuhan tidak bisa kita hitung. Contohnya adalah rumah sakit ketika menghirup oksigen itu harus bayar, tetapi kita menghirup oksigen secara gratis. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah praise and worship kepada Tuhan. Amin. Hanya itu yang Tuhan mau. Hanya yang Tuhan mau dalam hidup kita, memberikan persembahan, pujian, penyembahan kepada Tuhan dengan hati kita, dengan pikiran kita tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada ayam goreng di rumah. Tetapi semuanya kita harus tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita harus kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, engkau memuji aku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Amin. Tetapi kita harus benar-benar menyerahkan sepenuhnya kita kepada Tuhan untuk berdoa, membangun hubungan kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada renggangan hubungan kita kepada Tuhan, tetapi inilah saatnya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, saya dan saudara mesti diberikan Tuhan kesempatan untuk mari kita sama-sama membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Untuk mempererat lagi. Contoh Nabi Nuh, dia selamat, keluarganya selamat karena apa? Dia selalu bergaul erat dengan Tuhan. Nah, siapa lagi? Semua tokoh-tokoh Alkitab, Raja Daud. Ketika kita baca Mazmur, semuanya itu tentang doa-doa daripada Raja Daud yang ada. Pujian dia kepada Tuhan. Amin. Maka dari itu kita harus tetap berdoa. Kembali lagi seperti tema pada saat malam hari ini. Berdoa adalah kebutuhan kita. Amin. Jasmani kita aja butuh makan, apalagi rohani kita. Haleluya. Rohani kita juga butuh makan, saudara. Dengan apa? Dengan cara itu, kembali lagi berdoa. Firman Tuhan tekankan terus untuk kita tetap berdoa. Amin. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kehidupan kita untuk tetap terus berjaga-jaga dan berdoa. Seperti ayat ini di firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa kita harus berdoa? Firman Tuhan bilang, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa kita harus berdoa? Agar supaya Roh Kudus dalam hidup kita terus tumbuh, terus kuat. Amin. Ketika kita tidak berdoa, ketika tidak mempunyai kedisiplinan dalam berdoa, saudara, roh kedagingan itu akan kuat dalam hidup kita. Tetapi kebalikannya, ketika kita suka berdoa, Roh Kudus, roh yang ada, roh Tuhan dalam hidup kita akan terus kuat, tumbuh. Dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan Dia, mempelai yang menjemput kita, karena kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau, bagaimana yang berkenan di hadapan Dia adalah orang-orang yang dekat dengan Dia. Amin. Haleluya. Raja Daud berkata dalam Mazmur 62, Mazmur pasal yang ke-62, ayatnya yang pertama sampai ayat kedua sampai ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku.
kota bentengku, aku tidak goyah, tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu kehendaki menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat 5, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ketika kita mempunyai sebuah pergumulan yang berat, yang menurut kita itu sangat membuat kita lemah, saudara-saudara, dalam kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan. Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang, marilah datang kepadaku hai yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap apapun yang kita rasa pada saat ini, setiap pergumulan yang rasa mempunyai membuat sehingga kita seolah-olah kita tidak bisa datang lagi ke gereja. Saudara, dalam kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita terus akan mendapatkan kekuatan itu. Sukacita itu akan menjadi bagian milik kita. Amin. Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dialah yang kita dapat mendapatkan ketenangan itu, saudara. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Amin. Betapa baiknya Dia dalam hidup kita. Walaupun seringkali kita mengecewakan Dia dengan tingkah laku kita, dengan kedagingan kita, Tuhan mau memproses kehidupan kita. Dia mau melupakan apa yang kita lakukan. Dia mau mengampuni ketika kita minta ampun. Maka dari itu saudara, selagi masih ada kesempatan, kita harus tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Membangun hubungan terus dengan Tuhan. Kalau misalnya seperti firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh dalam hidup kita. Amin. Kita lihat dalam 1 Tesalonika. Ayat ini memang sudah tidak asing ya, sudah di luar kepala kali. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 dikatakan begini, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 19 katakan, ingatkan dalam hidupan kita, janganlah padamkan roh. Amin. Memang roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetapi saudara, ketika kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, roh kita akan kuat. Amin. Amin. Roh kita akan kuat. Terus menerus kita akan dikikis. Karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan terus akan diubahkan Tuhan lewat Roh Kudusnya. Haleluya. Haleluya. Betapa luar biasanya. Kenapa kita harus kadang-kala mungkin ya, kalau misalnya kita menemukan kasih Tuhan ya, itu mungkin kita akan membuat nangis bombay, terharu karena betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Kenapa kita harus berdoa? Seperti firman Tuhan katakan, agar hal kedagingan tidak menguasai kehidupan kita, dan agar supaya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga di dalam firman Tuhan katakan, ditegaskan lagi, Rasul Paulus mengingatkan setiap kehidupan kita untuk kita tetap berdoa dan janganlah memadamkan roh itu dalam setiap kehidupan kita, agar supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan akan menjemput kita orang-orang saleh. Haleluya. Orang-orang saleh, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Contoh lagi, satu tokoh di Alkitab, Ayub. Dia sungguh-sungguh orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengambil sesuatu yang terbaik menurut manusia, tetapi yang dia lakukan apa? Dia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia tetap melakukan setiap hatinya harus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun istrinya menjudge dia, tetapi apa yang dia lakukan? Dia katakan, kau seperti orang gila. Masa kita harus terima yang baik terus yang buruk? Enggak. Di sini kesimpulannya adalah, marilah terus kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu tidak melebihi batas kekuatan kita.
Orang yang merasa begini, aku tidak kuat, itu adalah orang-orang yang tidak mau berdoa. Orang yang tidak kuat. Karena apa? Dia tidak pernah berdoa. Mungkin berdoa tapi jarang berdoa. Tapi adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu terus mengatakan dalam hidupnya, hanya dekat dengan Allah saja aku merasa tenang. Hanya dekat dengan Allah saja aku mendapatkan kekuatan. Hanya dekat dengan Allah saja kita mendapatkan jawaban itu. Amin. Mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibukakan bagi kita. Maka dari itu saudara, setiap jemaat-jemaat Tuhan, marilah terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, saudara yakin percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap hidup kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena doa adalah kebutuhan kita. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita harus punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak ada kata lain kita mengatakan saya tidak ada waktu. Tapi Tuhan punya waktu untukmu, menjagamu. Jadi kita juga harus mempunyai waktu untuk Tuhan. Tuhan mempunyai memberikan kita kesempatan untuk kita menghirup oksigen yang gratis itu. Maka dari itu kita juga harus punya waktu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mempunyai waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan renungan pada saat malam hari ini menguatkan hidup kita, menjadikan rema dalam hidup kita, mengingatkan kita sayang saudara, mengingatkan kita sama-sama untuk terus tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan, bergaul terus dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita tidak berdoa, kita tidak akan mampu menghadapi segala sesuatu. Ketika kita tidak mempunyai kedisiplinan untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan berdoa, saudara-saudara, kita tidak akan mendapatkan kekuatan itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau terus menjaga hubungan itu dengan Tuhan, saudara, Tuhan akan memberikan apa yang kau kehendaki berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah semuanya itu mencoba untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki saya juga, setiap jemaat-jemaat Tuhan. Karena doa adalah kebutuhan kita. Puji Tuhan.